hadirat Tuhan itu selalu ada. Seperti tadi hambanya bilang ya, bahwa hari-hari ini kita sungguh-sungguh harus menyadari kita ini hidup selalu penuh dengan kemurahan dari Tuhan, diizinkan untuk boleh tinggal di dalam hadiratnya. Nah, saya sangat suka ya, House of Kana ini kok bisa ya, kalau kita evaluasi ke belakang, baik tema tahunan maupun dari bulan ke bulan, itu selalu berkesinambungan ya, ada mata rantai di dalamnya, yang saya percaya itu semua adalah karya dari Tuhan sendiri yang mengasihi tempat ini ya. Setiap hamba-hambanya yang menyampaikan baik di ibadah hari Minggu, Selasa malam, Jumat malam, Sabtu malam, itu saya sungguh sangat percaya bahwa setiap hamba-hambanya itu memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk dapat menyuarakan isi hati dari Bapa sendiri ya, Bapa kita yang baik di surga. Nah, tema bulan ini kan dari Roma 12 ayat 1 ya, yang dikhususkan adalah kudusnya ya. Kalau bulan lalu kan persembahan yang hidup ya, sekarang kudus ya. Kita lihat di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu bulan lalu, yang kudus, nyambung ke bulan ini Februari, dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, waktu saya mendapat tema untuk bulan Februari ini dan saya di jadwal minggu ini, saya selalu berusaha untuk menangkap Tuhan, untuk persembahan yang kudus. Saya bersyukur melalui hamba-hamba sebelumnya yang sudah menyampaikan bahwa kita ini statusnya memang sudah dikuduskan ya. Jadi kita berbuat segala sesuatu bukan supaya kita kudus lagi, sama seperti saya sampaikan kemarin ya, hal keselamatan. Kita berbuat baik bukan karena kita supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, makanya kita harus berbuat baik ya, sama seperti siapa teladan kita, Kristus. Begitupun kekudusan, status kita sudah kudus ya, hendaklah kehidupan kita harus sepadan dengan panggilan itu, harus kudus kan. Apalagi kita tahu bahwa di ujung sana kita ini kan sudah dipersiapkan untuk dapat menjadi mempelai Kristus, harus kudus dong ya toh. Yesus saja mengajarkan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Jadi nah, minggu ini saya tuh mendapat satu kata, ukupan. Saya langsung bilang, Tuhan, ukupan. Oke Tuhan, ukupan yang berharga di hadapanku, Tuhan katakan. Jadi tema minggu ini saya kasih ukupan yang berharga. Yang berharga buat siapa? Tuhan kita. Ya, kita harus tahu, berterima kasih kepada Tuhan ya, sampai hari ini kita masih diberi nafas kehidupan. Satu hal yang harus kita tahu, jemaat House of Kana, bahwa hidup kita itu bukan cuma numpang lewat. Ada tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita, setiap pribadi. Tidak perlu semua berdiri di depan sini, enggak. Yang dimaksud dengan sudah dipersiapkan untuk saling melayani, bisa di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di sekolah, di kampus, dimanapun saja Tuhan tempatkan kita. Ayo kita sekarang harus mulai belajar untuk saling melayani, mengasihi satu sama lain seperti Bapa telah melayani kita melalui pengorbanan Kristus dan mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Kita lihat di Keluaran 30, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Keluaran 30, minta tolong ya Pak Hendro, ayat 1 sampai 10. Keluaran 30 ayat 1 sampai 10, firman Tuhan. Ya. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran, ukupan, haruslah kau buat itu dengan kayu penaga. Penekanannya adalah, kita stop di satu dulu, Tuhan menginginkan setiap pribadi ada mezbah. Ya, mezbah itu adalah tempat persembahan korban. Nah, hari-hari ini Tuhan mengajak untuk setiap kita
melakukan itu. Ya, mesbah itu berbicara tentang setiap hati kita di hadapan Tuhan. Ya, persembahkan korban di atas mesbah. Berbicara untuk kita boleh semakin hari semakin memiliki kesamaan dengan hati Bapa. Hari-hari ini sungguh-sungguh Tuhan sedang memfokuskan untuk gerejanya memiliki satu kerinduan sama seperti apa yang Bapak rindukan. Ya, selalu kok saya bilang jiwa-jiwa itu sangat berarti bagi Tuhan. Satu aja bertobat, Tuhan katakan seluruh surga gembira. Ya, ada suara kemenangan malaikat-malaikat di surga. Begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengatakan bahwa seperti ini. Saya ada catatan di sini ya. Tadi juga lewat pujian penyembahan, saya selalu merasakan akan kehadiran Tuhan. Ya, jangan melihat kuantitas, tapi harus kita setiap anak-anak Bapa di surga yang dikasihi di tempat ini, bangunlah kualitas kita di hadapan Tuhan. Karena begini, saya melihat bahwa dalam penyembahan, ya, itu kalau kita mau masuk di dalam dunia roh, ya, di alam roh, dunia roh, maaf ya, Tuhan Yesus ini sudah berkata bahwa aku membangun gerejaku di atas batu karang ini. Tidak ada satupun alam maut yang dapat menguasainya. Tapi kita perlu tahu bahwa si jahat itu tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu anak-anak Allah. Yang mau serius apalagi, kalau kita sudah mau serius sama Tuhan, mereka tuh tidak mau hilang kesempatan. Di mana ini anak Allah membuka celah sedikit, aku akan masuk. Nah, dalam penyembahan tadi, ya, jelas saya melihat bahwa gereja Tuhan itu sedang dalam incaran dari si jahat ini. Nah, tidak perlu takut. Seperti tadi hambanya bilang ya, Ibu Gembala kita ini sudah statusnya tuh anak-anak Allah. Kita sudah hidup di dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Itu janji Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Yang jadi masalah sekarang kalau kita yang buka celah. Itu loh. Itu jadi makanan empuk buat si jahat. Menjatuhkan kita. Dengan kekhawatiran, rasa takut begini, rasa takut begitu, cemas. Belum lagi kalau hatinya belum dibereskan. Iri sama orang yang lebih berhasil dari hidupnya. Punya kepahitan sama si A, si B, si C. Aduh, hari-hari kamusnya seperti itu. Dan itu menjadi satu siklus buat hidup dia. Lah bagaimana sekarang Tuhan mau beracara untuk anakku yang satu ini? Begitu, nangkep ya? Nah, kita ini padahal sudah ada benih ilahi yang sungguh luar biasa kalau kita mau menggali potensi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Karunia aja setiap kita ada. Pasti, walaupun cuma satu. Pasti itu ada karunia. Cuma kadang kita ini selalu merasa khawatir akan hidup ini, kecemasan dan lain sebagainya, memiliki mengasihani diri sendiri, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu hal-hal ya, bukan sesuatu sih. Itu adalah hal-hal yang menghambat untuk kita dapat berjalan. Bahkan sekarang waktunya udah bukan untuk berjalan lagi bersama Tuhan, harus berlari di dalam kegerakan rohnya. Karena Tuhan bilang begini, ya. Ada beberapa spot ya di muka bumi ini ya, beberapa titik. Mereka itu yang bersungguh-sungguh dengan aku, itu kegerakan roh nyata. Percaya dengan firman. Hari-hari ini sungguh kegerakan Roh Kudus itu sedang bekerja di mana-mana. Apalagi kita yang mau serius dengan dia. Nah, kegerakan roh itu mau bergeraknya melalui siapa? Kita, gereja Tuhan. Mau sama-sama dia sama orang yang gak percaya. Gak mungkin kan? Kita yang sudah percaya, kegerakan roh itu akan
termanifestasi melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang supranatural, yang luar biasa. Jadi ukupan tadi, kita kembali ya ke mesbah ya, ukupan yang berharga. Mesbah itu adalah tempat persembahan korban. Sementara ukupan itu dari kata ukup, yaitu wangi-wangian, suatu persembahan yang mahal. Ya. Nah, kalau kita tarik ke kita sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus, ya, kita ini ya harus mengerti bahwa pengakuan akan Allah dalam hidup kita itu sangat penting. Jadi, biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya berkata, aku percaya kepadamu Yesus, bukan hanya pada mulut aja, tapi di dalam hati ragu, lewat sikap kehidupan hari ke hari selalu cemas, khawatir akan ini, akan itu. Lah itu namanya kita tidak percaya sepenuhnya dengan Tuhan kita. Ya, jadi intinya ukupan itu adalah wangi-wangian atau suatu persembahan yang sangat mahal di hadapan Tuhan, yang intinya pengakuan akan Allah. Kita harus berkata kepada Tuhan bahwa kehidupanku Tuhan bergantung mutlak hanya kepada Engkau. Tidak setitik pun aku bisa intervensi, nggak bisa. Hidup kita ini sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, bukan milik kita lagi. Semua kembali ke Bapa, milik Kristus, Yesus Tuhan yang sudah menebus kita. Jadi, pada saya dapat kata ukupan itu, ukupan yang berharga. Nah, di sini mesbah yang tadi adalah tempat persembahan korban, kalau kita sambung dengan ukupan, mesbah ukupan adalah kehidupan doa setiap kita umat Tuhan. Ya. Kita bisa lihat ya di Wahyu 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan, yaitu itulah doa orang-orang kudus. Nah, hari-hari ini Tuhan minta kita untuk selalu rindu memiliki hubungan doa. Terus berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, doa itu sendiri dibagi menjadi dua menurut saya. Doa yang fokus adalah betul-betul doa yang setiap kita harus menyediakan waktu hanya untuk Tuhan. Saya pernah bahas di tahun lalu atau 2 tahun lalu yang mengenai doa di pagi hari ya. Antara kita pribadi dengan Tuhan. Kalau memang baru bisa 10-15 menit, nggak apa-apa. Tapi nanti akan terus bisa sampai 1 bahkan 2 jam. Begitu. Bangunnya kalau bisa diatur lebih pagi sedikit untuk kita bisa berdoa secara pribadi, bukan dengan anggota keluarga, bukan, pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Itu adalah satu persembahan ukupan yang menyenangkan Tuhan, menjadi satu wewangian dari tubuh kita lewat roh dan jiwa, di mana pada saat kita melakukan doa ini itu Tuhan disenangkan. Nah, tapi inti dari doa itu adalah bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kita membawa ratap tangis keluh kesah kita untuk jiwa-jiwa. Kita berdoa Tuhan, yang dimana di awal kita terus mengangkat dulu ya, meninggikan Tuhan ya, bahwa hanya Engkau lah satu-satunya yang sanggup menolong setiap permasalahan hidup kami. Setelah itu baru kita mulai masuk ke pokok doa, yaitu menangis, menjerit untuk jiwa-jiwa, untuk kota, untuk bangsa, negara, dan gereja Tuhan juga jangan dilupakan. Karena ini adalah garis depan si gereja Tuhan ini untuk dapat menembus satu terobosan bagi jiwa-jiwa. Jadi mesbah ukupan itu adalah satu simbol kerinduan di mana Tuhan
sangat merindukan untuk mendengar setiap doa-doa kita, umatnya. Ya, mengadakan komunikasi dengan anak-anaknya. Nah, baru itu setelah doa pokok ya, selesai, kita memulai hari yang baru sampai kita menyelesaikan pada malam hari, menyongsong hari esok, itu baru kita doa-doa yang sambil bekerja, ya, di jalan. Doa yang tidak perlu, dalam arti begini, kan kalau tadi kan kita harus fokus ya, fokus sama Tuhan. Nah kalau ini kan doa, Tuhan terima kasih, Engkau telah menibakan aku dengan selamat di kantor ini. Jadi begitu, oh Tuhan, aku percaya Tuhan, di kantor ini pasti hari ini Engkau akan mengerjakan sesuatu melalui aku Tuhan. Apa aja itu nggak tahu. Nah terus kalau yang ibu rumah tangga ya, di rumah ya berdoa, ngobrol, kayak kita ngobrol sekarang begini, berbicara begitu. Nah, tapi ini kita berhadapan dengan Tuhan yang tidak kelihatan kasat mata. Nah, itu doa yang sangat Tuhan rindukan untuk setiap kita. Ya, berendam dalam hadirat Allah setiap hari melalui doa akan menghasilkan keharuman Kristus bagi setiap diri kita. Kita lihat di 2 Korintus 2 ayat 15-17. Berendam dalam hadirat Allah. Saya pakai kata berendam ya, dalam hadirat Allah melalui doa. Biasanya kan doa itu paketnya sama juga dengan penyembahan ya. Doa sambil menyembah begitu. Akan menghasilkan keharuman Kristus dalam diri kita. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Ya, jadi pada saat kita ada di kumpulan orang-orang benar, mereka melihat, wah, pribadi ini ada keharuman Kristus. Karena apa? Hasil dari kita berendam tadi. Saya pakai bahasa saya berendam, gitu loh. Dalam hadirat Allah. Menjadi satu kesukaan. Ada lagunya kan, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Itu kan ada lagunya. Nah, jadi pada saat kita berendam dalam hadirat Allah, seperti tadi dikatakan di ayat 2 Korintus 2 ayat 15, kita akan mengeluarkan bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang tidak percaya. Biar aja, mereka nggak percaya, biar Roh Kudus yang akan menggerakkan setiap hati orang untuk dapat percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka dan kita secara pribadi, lepas pribadi. 16. Bagi yang terakhir, kamu adalah bau kematian. Untuk orang yang gak percaya nih. Itu orang sedikit-sedikit firman, Injil, firman, Injil. Nah, kadang-kadang mereka suka nganggap kita apa ya, mungkin nggak dianggap gitu, hanya sebelah mata. Itu bagi mereka tuh bau kematian, yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Jadi pada saat kita berhadapan dengan orang-orang yang seiman, ya, yang sudah dikuduskan, ya, sama-sama anak Allah, kita ini dapat memberikan motivasi buat mereka yang mungkin tadinya mereka lemah, ya, sedang mendapat masalah yang berat dan lain sebagainya. Nah, kita melalui kehadiran di tengah-tengah mereka, melalui kita, mereka disegarkan, ya, bangun lagi rohnya gitu, dibangkitkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana semestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi pada saat kita pun memberitakan firman, jangan sampai kita mempunyai motivasi yang tidak lurus di hadapan Tuhan. Kita memiliki ketulusan untuk dapat menjadi berkat bagi sesama, ya, seperti tadi, untuk menghidupkan mereka yang sudah percaya Tuhan, tetapi mungkin dalam posisi sedang terhilang, tersesat. Kita bawa pulang, ya, ke rumah Bapa dalam hati untuk kembali kepada Tuhan Yesus.
Jadi pembakaran ukupan ini adalah melambangkan doa yang terus-menerus dari umat Allah. Ya. Kita lihat sekarang di Mazmur 141 ayat kedua mungkin ya. Mazmur 141. Ini Daud ya, berdoa. Nah, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Daud katakan ya, ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Kita tingkatkan jam doa kita, cara bagaimana kita berdoa. Tentunya kita perlu pimpinan dari Roh Kudus, ya, agar pada saat kita melakukan itu, ya, doa yang terus-menerus kita panjatkan kepada Tuhan, ya, setiap hari dengan tidak jemu-jemu, biarlah itu sesuai dengan kehendak Bapa. Doanya itu dengan tulus, sesuai dengan kehendak Bapa, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Supaya aku kaya Tuhan, supaya aku naik pangkat Tuhan, supaya aku, dan supaya aku Tuhan. Bukan. Yang Tuhan ajarkan adalah doa yang seturut dengan kehendak Allah Bapa. Nah, pada saat itu apa yang ditaruh Roh Kudus di hatimu, ya itu yang didoakan. Pasti ada. Itu bisa dikatakan datangnya tiba-tiba. Pada saat kita dalam hadiratnya, ya, penyembahan, terus kita masuk dalam doa, loh, kok aku diingatkan si A ya? Oh, aku kok diingatkan keluarga si B ya? Berarti Tuhan minta kita untuk doakan si keluarga B ini atau si A yang sedang menghadapi masalah. Intinya kan tadi saya katakan jiwa-jiwa, agar mereka tidak terhilang, tidak tersesat. Atau kita berdoa juga untuk keluarga kita yang mungkin juga belum percaya Yesus sebagai juru selamat. Begitu. Jadi doa dengan tidak jemu-jemu yang sesuai dengan kehendak Bapa untuk dijauhkan dari setiap perbuatan yang menentang hukum Allah atau perintah-perintahnya. Ya. Jadi doa kita itu sesuai dengan kehendak Bapa untuk setiap yang kita doakan, mereka itu semua dijauhkan dari setiap perbuatan yang menentang hukum Allah atau perintah-perintah dari Allah sendiri. Ya. Nah, yang menarik lagi bahwa mezbah ini kalau kita pelajari ya di ayat 1 sampai 6, kita buka tadi di Keluaran 30 Pak Hendro. Ayat 2. Sehasta panjang dan sehasta lebarnya sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Terus haruslah kau salut itu dengan emas murni, ya, serta tanduk-tanduknya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Terus 4, haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu. Ya, semua dilapisi dengan emas. 5, masih ada nggak tuh? Di ayat 5 juga ada mungkin ya. Haruslah kau buat kayu pengusuk itu dari kayu penaga, kau salutlah dengan emas. Jadi penekanan kata emas. Disalut dengan emas. Emas itu kan murni adanya. Ya. Kita lihat di 1 Korintus 3. Ini saya mau bicara kata emas ya. Emas. Biarlah kita tadi saya bilang individu lepas individu, pribadi lepas pribadi, berkualitas. Jangan lihat orang. Ini ke diri sendiri. Kita harus berkualitas di hadapan Tuhan. Dikatakan di 1 Korintus 3, 12 seperti ini. Karena berbicara tadi mezbah, ya, kalau saya kan tariknya ke kita sebagai tubuh Kristus ya, bait Allah, hati kita ya, untuk mempersembahkan doa lewat mezbah ukupan itu untuk keharuman Kristus. Kita menyerap ya, berendam dalam hadirat Allah, kita menyerap keharuman Kristus, dan doa mezbah ukupan kita itu pun juga
menjadi satu ukupan yang harum di hadapan Tuhan, wewangian yang menyenangkan hati Bapa. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Ya, pertama yang keluar kata emas. Jadi Tuhan sebenarnya sudah menawarkan kepada kita, kita harus berkualitas premium seperti emas. Gambarannya tadi di mesbah, segala sesuatu dilapisi, disalut dengan emas, emas murni, bukan palsu. Tidak ada kepalsuan ya di antara kita sama Tuhan maksudnya. Karena kita tahu bahwa di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang bisa disembunyikan. Istilah kata yang bisa disampaikan, sekecil apapun keburukan kita, kejelekan kita itu Tuhan tahu. Jadi kita harus ambil yang premium, membangun hidup kita dengan dasar emas. Dasarnya Kristus, tapi dengan emas kita bangunnya. Terus di 13-nya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Ya, ini berbicara tentang penderitaan. Penderitaan yang bukan karena kesalahan kita. Penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, kita lewati untuk menguji setiap hati kita. Apakah kita tetap murni di hadapan Tuhan? Ya, kalau kita tadi membangunnya dengan emas, dasar iman kita dengan emas, kita salut dengan emas, maksudnya kemurnian di hadapan Tuhan, ketulusan ya. Tidak ada lagi yang disembunyi-sembunyikan di hadapan Tuhan, ya. Pada saat ujian itu datang, ya, itu sebenarnya pemurnian dari Roh Kudus, api Roh Kudus, penderitaan. Mungkin ya kelasnya lebih lagi untuk yang rasul-rasul kan penganiayaan bagi mereka, gitu. Nah, kita kadang-kadang kalau sudah mengalami penderitaan aja sudah banyak mengeluhnya sama Tuhan. Padahal mungkin penderitaan itu yang bikin salah ya kita sendiri. Nah, ini kita berbicara tentang penderitaan yang ada itu di surat Petrus. Bukan kita yang bikin kesalahan itu, tapi Tuhan izinkan untuk memurnikan setiap hati kita di hadapan Dia, Bapa kita. Jadi jelas ya bahwa mesbah ini adalah mezbah ukupan yang di perjanjian lama tadi dikatakan itu adalah gambaran setiap kita gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman, bahwa hari-hari ini Tuhan sungguh sedang merindukan untuk kita meningkatkan jam doa kita kepada Dia, ya, doa di bawah pimpinan Roh-Nya untuk dapat menangkap sesuatu yang dari Tuhan, agar kita di dalam berendam di hadirat Tuhan kita menyerap keharuman Kristus, ya, dan apapun yang doa kita panjatkan yang seturut dengan kehendak Bapa itu juga menyenangkan hati Bapa. Nah, melalui poin 1 ini ya, mezbah ukupan ya, kalau kita sudah dapat mengerti akan langkah pertama yang kita jalani dalam hidup kita ya, maka kita akan masuk di dalam ayat yang ke-6. Di Keluaran 30 tadi, Pak Hendro, makasih. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum. Ini tentang tabut perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Perjanjian lama Tuhan katakan ya, taruhlah mezbah pembakaran tadi, mezbah ukupan itu di depan tabir penutup tabut hukum. Ya, itu tabut perjanjian dulu kan adanya di ruang Maha Kudus. Nah, sementara ada tirai, baru depannya tirai persis ditaruhlah si pembakaran ukupan ini. Nah, tapi kan kita harus tahu ya, tutup pendamaian itu bahasa Ibrani itu kata kaporet gitulah. Itu atau bahasa Inggrisnya mercy seat. Ya. Mercy seat adalah tutup dari tabut perjanjian yang terbuat seluruhnya kembali dari emas. Perkakas-perkakas dalam perjanjian lama itu di rumah Tuhan itu terbuat tersalut dilapisi oleh emas murni. Nah,
Jadi tutup pendamaian ini tadi kan dikatakan Tuhan akan berbicara di ayat tadi. Coba Pak Hendro. Ya, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Ya, tutup pendamaian itu ada di atasnya tabut perjanjian, ya, tabut hukum. Nah, tabut perjanjian sendiri berbicara tentang kehadiran Allah kita. Makanya kita harus menyadari bahwa kehadiran Allah itu kalau di perjanjian lama kan melalui tabut perjanjian. Itu menyatakan bahwa Tuhan hadir di situ. Maka tadi kan dibilang aku akan bertemu dengan engkau. Maksud itu dengan Musa waktu itu ya. Nah, pada saat ini kehadiran Tuhan nyata ada selalu di tempat sini, di ibadah. Setiap ibadah yang benar di hadapan Tuhan, itu Tuhan hadir. Kita tidak perlu lagi sekarang nanya mana Tuhan kalau kau hadir lah. Kita memang nggak bisa melihat Tuhan secara kasat mata. Tapi pada saat kita ya masuk ke satu ibadah ya, juga termasuk di sini, awali dengan hati yang sungguh-sungguh memiliki kerinduan, haus akan firman, ya, ingin bertemu dengan Tuhan. Terus pujian penyembahan kita jangan asal-asalan, kita betul-betul nyembah tuh ya untuk Tuhan gitu. Apapun yang kita naikkan pujian itu bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Makanya sebelum firman diberitakan, kita itu sedang membuka jalan ya untuk pada saat kita menyadari Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Pada saat pemberitaan firman disampaikan, ada sesuatu yang kita bisa tangkap dari Tuhan. Apa itu maksudmu Tuhan? Apa ya Tuhan? Karena saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan tuh nggak mau dengan ibadah yang rutinitas. Datang, duduk, tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, firman mau disampaikan, terserah itu firman apa, selesai firman, pulang ke rumah, bikin status, aku hari ini sudah ibadah. Entah ke keluarganya, ke temannya, apa-apaan itu, anak Tuhan apa. Kita tidak pernah merasa memiliki bahwa kerinduan Tuhan, sampai hari ini aku masih bisa berdiri, bernapas, dan lain sebagainya, itu kan adalah satu kemurahan Tuhan buat kita. Maka saya selalu menghimbau, ya, sungguh menghimbau, ayo, selama masih ada waktu, selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui, cari dia. Carinya gimana? Ya ini bagian kita mencari Tuhan. Selain kita mengucap syukur, setelah 1 minggu dipelihara Tuhan, dari Senin sampai Sabtu kita dipelihara Tuhan. Ya, dijaga, dilindungi, disertai. Minggu datang ke tempat ini, ke rumah Tuhan, bawa hati yang penuh dengan ucapan syukur. Lewat pujian penyembahan dengan segenap hati. Kiri kanan cuma duduk, nggak mau tepuk tangan, nggak mau apa, diam nggak apa-apa. Itu mungkin caranya mereka menyembah Tuhan. Kita nggak boleh menghakimi juga. Tapi tetap kembali saya bilang fokus ke diri sendiri. Tuhan, aku menyembah Engkau, membawa pujian ini dengan segenap hatiku untuk menyenangkan hatimu Bapa. Begitu. Aku haus dan lapar akan firman-Mu. Biarlah pemberitaan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu siapapun. Aku nggak mau lihat hamba-Mu Tuhan, tapi aku mau lihat setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu melalui hamba-hamba-Mu. Itu yang akan kusimpan di dalam hatiku, di hati tanahku yang subur. Jadi betul-betul motivasi kita tuh murni. Hanya Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Nah, jadi pada saat kita lakukan itu semua, dikatakan tadi di ayat 6, tutup pendamaian, ya, adalah kalau kita hidup di dalam perjanjian baru, kita ini kan hidup sekarang sudah bukan di zaman dulu ya, perjanjian lama enggak. Kita ini kan sudah di perjanjian baru. Itu adalah melalui pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib ya, membawa kita semua yang sudah percaya kepada Yesus untuk pengenalan akan Tuhan secara nyata. Sekarang kalau kita mau introspeksi dan kembali menanyakan kepada diri kita sendiri, pengenalan aku akan Tuhan sudah sejauh mana ya? Jangan sampai kita yang sudah lahir, dari lahir sudah Kristen, kalah sama mereka yang baru percaya Yesus tahun lalu atau 2 tahun lalu.
Karena firmannya ada bilang yang terdahulu akan terbelakang, yang belakangan malah justru nanti nyusul kita. Lahir Kristen, tapi dengan mereka yang baru 3-4 tahun kenal Yesus, kehidupan mereka lebih berkualitas di hadapan Tuhan ketimbang kita yang cuma ya itu Kristennya ikut-ikutan. Karena orang tua saya Kristen, ya saya Kristen, tapi kembali tidak memiliki kesadaran yang penuh dari dirinya sendiri bahwa Tuhan, I need you, aku sungguh sangat membutuhkan engkau, memerlukan engkau Tuhan. Tidak ada lagi satupun jawaban di muka bumi ini yang dapat memuaskan hidupku selain jawaban daripada engkau ya Tuhan. Begitu. Nah, jadi tutup pendamaian tadi di ayat 6 kan disinggung. Itu adalah hari ini kita yang sudah hidup di dalam perjanjian baru melalui pengorbanan Yesus yang sempurna. Pada saat Yesus katakan sudah selesai, itu sudah sempurna, nggak ada lagi kurangnya. Ya, membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan secara nyata. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Roh Kudus yang ada di dalamku. Aku bisa mengenal engkau Tuhan karena rohmu yang mengajarkannya kepadaku, yang ada dalamku, yang hidup di dalamku. Pentingnya kita juga harus tahu hormat dan menghargai akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam roh dan kebenaran. Pengenalan akan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, berjalan bersama-sama, roh sama firman. Makanya saya juga kan pernah bilang ya, terlalu ngeroh, miskin firman, bahaya. Bablas, dikit-dikit Tuhan. Tapi tidak pernah tertulis di Alkitab apa yang diomongkan sama orang itu. Roh sama firman harus sejalan. Kaya firman, miskin roh, ya, selalu mengabaikan Roh Kudus. Itu juga bahaya. Jadi ahli Taurat, suka ngakimin orang, nggak percaya ini, nggak percaya itu. Padahal Yesus kan sudah bilang di hari-hari terakhir, ya, Rohku yang akan bekerja untuk gerejaku, melakukan begitu banyak ya keajaiban-keajaiban yang supranatural. Di Keluaran 25 ayat 22. Tak tolong Pak Hendro. Keluaran 25 ayat 22 firman Tuhan. Dan di sanalah aku, ini Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, akan bertemu dengan engkau, setiap kita ya, setiap kita. Kalau dulu kan Tuhan berkata tadi di ayat 6 melalui tutup tabut perjanjian ya. Ya. Kalau sekarang sudah lain ya. Kita ini kan hidup di perjanjian baru. Ini korban Kristus yang harus kita fokuskan. Yesus ya. Di sana aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu kan ada dua malaikat yang begini ya. Itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Waktu itu Tuhan ngomong ke Musa. Loh sekarang Tuhan ngomongnya ke siapa? Masa ke Musa lagi? Kita melalui gerejanya. Tapi tadi ingat ya, jangan cuma kuat di roh aja. Kita harus juga banyak baca firman. Jadi pada saat Roh Kudus ngomong, kita bisa konfirmasi. Benar ya Tuhan? Iya Tuhan. Oh iya benar sih. Benar. Jadi gitu. Saya juga kalau dapat sesuatu gitu, seperti waktu kapan Tuhan kata begini, ini sedang pergantian shift. Loh, apa ya Tuhan? Kok pergantian shift? Oh, langsung Roh Kudus ingatkan saya Matius 24. Begitu maksud saya. Kita harus konfirmasi lagi dengan firman. Bener nggak sih maksudnya apa? Kok pergantian shift? Udah kayak orang kerja aja Tuhan, apa ya maksudnya? Kita ini sedang memasuki
peralihan ke zaman baru. Tuhan ngomong begini, oh langit merah, oh nanti mau hujan. Oh ini awan terang nih, oh panas terik. Lah engkau bisa menilai hari, tapi engkau tidak bisa menilai zaman. Hari-hari ini kan betul-betul kita sudah lihat fenomena kejadian di mana-mana yang gak habis-habis ya, intens ya, terus frekuensinya tuh cepat gitu ya. Ada aja yang banjir, gempa bumi, gunung meletus lah, apa nanti belum lagi kejadian-kejadian yang es di mana-mana katanya pada cair, terus cuaca ekstrim lah di Eropa, di Amerika, di Australia dan lain sebagainya, hujan es apa segala macam di Indonesia. Nah, itu sebenarnya kita bisa lihat bahwa ini sedang adanya peralihan zaman, memasuki zaman baru. Tapi Tuhan katakan itu bukan kesudahannya loh. Bukan kesudahannya. Umatku, gerejaku akan diuji. Siapa yang dapat bertahan sampai kesudahannya, dia yang selamat. Kalau enggak, wes ketinggal. Seperti 5 gadis bodoh, tertinggal kita. Makanya jangan sekali-kali kita itu meremehkan kemurahan Tuhan. Selagi waktu masih ada, detik ini, ke depan, seterusnya, kalau kita masih ada di muka bumi ini, masih diberikan nafas kehidupan, tetap fokus nomor 1 Tuhan. Cari Tuhan. Nah, kalau hari ini kita dapat pesan dari Tuhan, mesbah ukupan, ayo tingkatkan jam doa kita. Doa yang seturut dengan kehendak Bapa. Kembali saya ulang. Jangan doa hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu namanya egois. Bagaimana, saya jadi ulang lagi dari depan. Bagaimana kita tahu kehendak Bapa? Bergaul intim dengan Roh Kudus. Tuhan sudah kasih setiap kita modal. Ada Roh Kudus. Jangan dianggap sepi. Roh Kudus dianggap sepele. Padahal kuasanya tuh wah luar biasa. Kebangkitan Yesus dari kematian setelah disalib, kuasa Roh Kudus ada dalam Yesus sampai dia bisa bangkit di hari ketiga. Mereka 3 ini satu. Tidak bisa dipisahkan. Terus kita lihat bahwa hari-hari ini ya, melalui doa kita tadi ya, berendam dalam hadirat Allah, kita berdoa. Doa seturut dengan kehendak Bapa. Jangan ditutup dengan amin. Sudah dodos. Amin. Makasih Tuhan Yesus, amin. Bukan. Kasih waktu Tuhan ngomong. Diam, hening. Iya Yesus. Apa maumu Tuhan? Gitu. Kasih waktu Tuhan ngomong. Apa bisa sih Pak? Ya bisa. Bisa. Emang Tuhan kita bisu. Tapi ya jelas kembali saya bilang kita harus ini ya, konfirmasi dengan firman. Kadang-kadang kita, oh iya. Ternyata cuma suara hatinya kita yang mengatakan itu. Beda-beda tipis memang kadang-kadang. Jadi kita betul-betul memiliki kerinduan Roh Kudus. Aku rindu mendengar suaramu Roh Kudus. Mulai dari satu yang kecil aja Roh Kudus. Contoh, dulu saya mau pergi itu suka nggak pernah tanya. Tapi satu hari Tuhan bilang jangan pergi. Coba ngomong jangan pergi. Tapi ini suara sopo ya. Tak pergi-pergi aja. Tapi benar loh, sia-sia. Begitu saya keluar rumah, apa yang saya rindukan untuk saya kerjakan di luar sana itu nggak ada hasil. Gitu saya pulang, iya makasih Roh Kudus. Nah, mulai saya ngerti, oh ini suara Tuhan. Bukan suara kita. Beda ya, kalau suara kita sukanya yang enak-enak ya. Pergi nanti di situ makan enak, pergi. Nanti disediakan makanan yang enak di situ, pergi oh. Ya. Nah, jadi pokoknya kita belajar. Semua kita harus belajar mau untuk seperti tadi di ayat 6 dikatakan, ya, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup pendamaian itu. Ya. Itu berbicara hari-hari ini di dalam mesbah ukupan. Lewat doa kita kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan akan berbicara, bertemu dengan kita untuk
segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita sampaikan. Ini bersifat global, ya. Kasusnya si A, Tuhan sampaikan sesuatu untuk menyampaikan kepada siapa kan kita nggak tahu. Saya, siapa semua. Pasti kita ada tugas-tugas kita untuk menyampaikan yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita layani. Begitu. Nah, jadi hari ini, ya, hari-hari ini maksudnya, Allah Bapa itu terus rindu akan berbicara. Berbicaranya Bapa kita itu kan firman, Yesus, ya, kepada gerejanya melalui rohnya yang kudus, ya, untuk kita dapat melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, yang intinya di awal tadi saya bilang untuk memenangkan jiwa-jiwa baik yang tersesat, terhilang, ya, yang belum percaya. Nah, itu pasti ada tujuannya, ya, dalam pemberitaan Injil, ya, preach the gospel, untuk diselamatkan, ya, dari dunia ini maupun kelak dalam kekekalan. Diselamatkan dari dunia ini seperti tadi, konfirmasi lagi dari Tuhan. Hambanya Bulusi bilang, kalau hidup itu bukan hanya nanti, sekarang pun kita harus bisa alami. Kita sudah tinggal dalam atmosfer, suasana kerajaan Allah, masa sih hidupnya masih terus yang bisa dikatakan iman percayanya masih tingkatan anak TK. Terus naik dewasa di dalam Tuhan. Jadi kita mengalami berkat Tuhan itu bukan hanya nanti saja, sekarang pun, hari-hari ini ke depan kita harus sudah bisa merasakan, mengalami akan kebaikan Tuhan, ya. Seperti juga buah roh, Miss Shirley kemarin kan sampaikan tuh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sudah ada belum dalam kita? Ya toh. Jadi ayo kita harus ngerti, ya, bahwa melalui doa tadi di ayat 6 Tuhan berkata, Tuhan rindu. Kalau kita tarik garis ke gereja Tuhan hari ini, Allah Bapa di surga sangat-sangat merindukan kita untuk berbicara dengan kita melalui anak-anaknya untuk tepat melakukan apa yang Dia mau. Terakhir saya tutup bahwa melalui poin 2 tadi, kan kalau tadi 1 ke 2 masuk, sekarang ke terakhir penutup, melalui poin 2 kita mendapatkan pengertian bahwa tutup pendamaian berkaitan erat dengan hari pendamaian, Yom Kippur. Ini Yom Kippur, hari pendamaian bangsa Israel. Tapi kalau kita tarik ke dalam kehidupan gereja Tuhan di hari-hari ini, ayo, siapa yang belum berdamai dengan Bapa di surga hari-hari ini? Kita harus berdamai. Pengertiannya luas, berdamai dengan Bapa, ya. Masihkah kita memiliki kekhawatiran di hadapan Tuhan, rasa takut yang berlebihan di hadapan Tuhan? Masihkah kita memiliki hati yang keras di hadapan Tuhan, ya? Iri, dengki, kepahitan, amarah, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan itu sangat menjijikkan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Karena pribadi Tuhan itu tidak seperti itu. Sekarang kita anak-anaknya, ayo mulai sesuatu yang baru. Yom Kippur, hari pendamaian. Hari-hari ini, ya, penekanan dari perayaan ini terletak pada pengakuan dosa. Dosa apa sih yang masih kita simpan? Ayo akui, buka di hadapan Tuhan. Tadi saya bilang tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang semuanya telanjang. Tuhan tahu kok. Kita ini ditenun dalam kandungan ibu kita, Tuhan yang tenun kita. Buku kehidupan kita masing-masing di surga ada kok, saya, istri saya, semua. Hamba-hamba di tempat ini, kita sidang jemaat, semua. Buku kehidupan kita tuh ada di surga. Jadi sebenarnya kita ini kalau lagi dalam keadaan rusak, harus reparasi. Siapa? Montirnya, ya Tuhan. Jangan cari ke manusia atau kesenangan dunia ini. Malah makin hancur, ya. Jadi pengertian poin 1 dan kedua bahwa Tuhan hari-hari ini
sedang membuka pintu untuk berdamai dengan gerejanya, dengan umat manusia ciptaannya. Ya, saya dapat Yom Kippur ini dari tahun 2007. Tuhan terus membuka pintu anugerah untuk selalu mau berdamai dengan dia, umatnya. Ya, kiranya semuanya ini apa yang kita dengar firman Tuhan hari ini memberkati. Jadi biarlah melalui hadirat Allah kita berendam di dalamnya ya, yang menjadi tempat kesukaan kita untuk mempersembahkan doa kepada Bapa di surga yang seturut dengan kehendak-Nya ya. Kita yang sudah dikuduskan melalui pengorbanan Kristus, biarlah hidup kita dapat menjadi persembahan yang kudus ya. Dalam hadiratnya kita menyerap keharuman Kristus ya. Terus kita boleh menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan Bapa, juga di hadapan manusia ya. Melalui pengutusan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita, kita akan dapat menghasilkan buah yang lebat ya. Fruitful in Jesus. Dan itu selalu bersifat tetap bagi kerajaan Allah. Ya, kiranya firman Tuhan memberkati. Kalau masih bingung, minta Roh Kudus memberikan pencerahan untuk menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan yang disampaikan kepada setiap kita hari ini ya. Saya percaya kok pasti setiap Bapak Ibu Saudara diberkati dan mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan hari-hari ini melalui mesbah ukupan, yaitu ukupan yang berharga bagi Allah Bapa kita di surga, untuk setiap kita anak-anak yang dikasihinya. Kita pujikan satu lagu, minta tolong pastor sama rekan-rekan. Saya undang bangkit berdiri ya, sidang jemaat yang saya kasihi. Haleluya Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kita pujikan dari awal hanya untuk Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta.
sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Kias ku andaki Yesus, kiada ana maka dakal kiada tabaka Yesus. Your seat mercy ada di tempat ini Tuhan. Kias kana makala bede kiada sande kiada mokaya sita kalamo Yesus. Biarlah setiap hati kami Tuhan memiliki hati kerinduan Tuhan untuk dapat melakukan apa yang sudah Kau perintahkan atas setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Hati yang haus dan lapar akan firman-Mu Bapa. Hati yang haus akan kehadiran-Mu ya Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami Engkau hadir bersama kami Yesus. Allah yang besar, agung dan mulia, segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu di tempat kudus-Mu Bapa. Tiada yang seperti-Mu. Yes. Kina dalam tatelias ade bikira dalam kaya tanah bakaya sade dikira dalam sede di dalam Yesus. Ina makaya ras sede dikira dalam ya tanah ada dikira dalam Yesus. Haleluya. Ina makaya pas sede dikira dalam se. Kami tahu Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Kegerakan-Mu ada di tempat ini ya Roh Kudus. Kami menghancurkan setiap penghalang yang ada di depan kami di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa. Kami mau berkata bahwa tempat ini adalah milik-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat berurusan dengan tempat ini selain hanya Engkau ya Tuhan. Rancangan-Mu besar atas gereja House of Kana. Kami mau terus memperkatakan rancangan-Mu besar atas tempat ini ya Tuhan. Kami terus mau berkata akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui tempat ini ya Tuhan. Berikan hati yang serius dengan Engkau ya Tuhan. Setiap jiwa-jiwa di tempat ini yang sudah Kau tetapkan untuk dapat menjadi jemaat yang kudus di gereja Sofkana. Satukan kami dengan tali kasih-Mu ya Bapa, yang mengikat kami. Kasih yang tidak akan pernah berkesudahan. Kasih yang tidak pernah menuntut balasan apapun juga. Haleluya, haleluya. Hati yang tulus, hati yang murni, itu yang Kau cari ya Tuhan. Hati hamba biarlah selalu ada di tempat ini ya Tuhan. Selalu kami mau merindukan Engkau dalam setiap langkah kaki kami. Hidup tunduk di bawah otoritas yang dari surga, di bawah kepemimpinan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan akan banyak kemenangan lepas kemenangan di depan sana yang akan kami raih bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Sekalipun secara manusia tidak mungkin, tapi kami mau berkata bagi Allah kami yang hidup tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengerjakannya melalui kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Anak-anak yang berkualitas di hadapan-Mu biarlah Kau ketemukan di tempat ini Tuhan. Kau temui di tempat ini ya Tuhan. Anak-anak yang memiliki mental Kristus yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan, untuk dapat cakap melakukan segala perkara, setiap tugas ataupun apapun yang Kau tetapkan untuk kami kerjakan di tempat ini. Dalam penyertaan Roh-Mu, di dalam firman-Mu, kami percaya akan membuahkan hasil yang lebat dan tetap untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kiraskan alamu nama sedi kiralamu kandada sana di kirala bangkaya sana dan bokaya tata kirala namo tiara sedi Yesus. Biarlah setiap yang bernafas di tempat ini memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu yang hidup ya Tuhan. Engkau Raja segala raja, Raja besar dan Raja yang agung mulia.
tinggi luhur perkasa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami pada siang hari ini ya Bapa. Biarlah dapat tertanam di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Tanah yang subur ya Tuhan, untuk dapat menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat untuk kerajaan-Mu, yaitu bagi jiwa-jiwa di luar sana yang telah Kau tetapkan untuk kami layani. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kesukaan-Mu untuk tempat ini, biarlah Roh Kudus Engkau sendiri yang mengajarkannya bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi yang ada di Gereja Sofkana. Kami adalah sidang jemaat-Mu yang kudus, tubuh Kristus yang kudus dan kuat di dalam Engkau, di mana Yesus Engkau sendiri adalah kepala kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa puji syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin.